Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya di mata kuliah Geometri Analitik. Hari ini kita akan belajar terkait bidang kuasa dan sistem bola. Jadi kita langsung saja, kita mulai dulu dari bidang kuasa ya. Jadi bidang kuasa dari bola S1 yang persamaannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Dan bola kedua S2 itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat A2X tambah B2X tambah C2X A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Itu adalah tempat kedudukan titik-titik K ya, X0, Y0, Z0 yang kuasanya terhadap S1 sama dengan kuasa terhadap S2. Jadi kita ingat kembali lagi, kalau kita punya bola S1 berarti kita punya ini kita punya ini kuasa K terhadap S1 sama dengan ini ya, 1 sama dengan 0. Itu ya kita bisa tuliskan adalah ini, kita substitusi titik ini ya, K berarti Anda nanti punya X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Ini sebenarnya titik K ini titik K besar ya, bukan K kecil. Z0 kuadrat tambah A1X0 tambah B1Y0 tambah C1Z0 tambah D1 ini sama dengan ini di sini K kecil ya. Kita ingat kembali materi sebelumnya tentang definisi kuasa titik. Jadi kalau kita punya bola S1 dan titik K X0, Y0, Z0 itu sebarang, maka kuasa titik K terhadap bola itu adalah ya, kita substitusikan nilai X0, Y0 ke Z0 itu ke bola S1 itu sama dengan suatu nilai tertentu yang kita sebut sebagai nilai K. Nah, selanjutnya terus kita punya kuasa K juga. Di sini kuasanya K terhadap S2 itu adalah ini X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 tambah Z0 kuadrat ya, tambah A2 X0 tambah B2Y0 tambah C2 Z0 tambah D2 itu sama dengan K juga ya. Kenapa K ya? Karena di sini dibilang ya boleh kalau tidak mau K boleh juga, misalnya di sini L kecil dulu ya. Oke, nanti karena di sini dia bilang kuasa
titik K terhadap S1 sama dengan S2, berarti ya karena kuasa ini titik K terhadap S1 ini sama dengan kuasa terhadap S2, ya, maka kita akan punya K-nya ini sama dengan L. Ya. Berarti kalau K-nya sama dengan L, ya nanti kita substitusi saja ini. K sama dengan L, berarti nanti yang tersisa itu A1X0 tambah B1Y0 tambah C1Z0 tambah D1, ya sama dengan, ya ini kan bisa makan sini yang X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat, ini kan 0 ya, kalau dengan ini nilainya 0. Jadi yang tersisa ini A2X0 tambah B2Y0 tambah C2Z0 ditambah dengan D2. Nah, sehingga diperoleh, ya nanti kita peroleh di sini jadi dari sini kita peroleh, ya, ini A1 kurang A2 X0 kurang A2 X0 tambah B1 kurang B2 Y0 tambah C1 kurang C2 Z0 tambah ini D1 kurang D2 sama dengan 0. Nah, dengan menjalankan X0 dengan X titik itu X0 Y0 Z0, ya kita nanti peroleh, jadi diperoleh bidang kuasa, kita peroleh bidang kuasa bidang kuasanya adalah ini A1 kurang A2 X tambah B1 kurang B2Y tambah C1 kurang C2Z tambah D1 dikurang D2 sama dengan 0. Atau kita bisa tulis, atau secara simbolis kita bisa tulis bidang kuasa yang jadi bidang kuasa dari dua bola itu adalah ini S1 dikurang S2 sama dengan 0, atau ya ini langsung saja S1 sama dengan S2. Jadi ini adalah persamaan bidang kuasa dari bola S1 dan bola S2. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, di sini ada beberapa catatan terkait bidang kuasa. Jadi yang pertama, jika kedua bola itu berpotongan, maka lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa. Jadi maksudnya begini. Oke, kita lihat di sini, kita coba gambarkan. Jadi saya hilangkan dulu ini ya. Kenapa ini error, nggak bisa ya? Oke.
sekarang kita coba buat suatu, kita coba ini melihat bagaimana ini jika kedua bola berpotongan. Apakah lingkaran perpotongan terletak pada bidang kuasa? Jadi yang dimaksud itu kan kalau kita punya dua bola, misalnya bola yang pertama x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Jadi ini saya pakai GeoGebra saja. Ini misalnya sama dengan Oke, 9 ya. Oke, jadi bolanya seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Oke. Terus saya punya dua bola, misalnya dia begini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Oke, misalnya kurang 6x, misalnya tambah 12. Oke, terlalu besar. Tambah 6 saja. Tambah 2 saja. Oke, atau tambah 1. Oke, begitu ya. Supaya kelihatan, kita ubah dulu warnanya ini. Kita ubah di setting. Colornya ini kita kasih warna biru saja. Oke. Sekarang ini kan dua bola ini kan tadi dikatakan jika kedua bola berpotongan, ya ini kedua bola berpotongan. Perpotongan kedua bola ini itu menurut suatu lingkaran ya. Jadi kalau kita mau lihat perpotongannya, yaitu ini saat kita pilih dulu intersect surface, terus bola pertama diklik, terus bola kedua. Muncullah ini. Kita bisa lihat ini perpotongannya ini kan berupa lingkaran ya. Anda bisa lihat itu. Ya. Ini ada garisnya di sini. Kalau mau lebih jelas ini dihilangkan, ini dihilangkan. Jadi perpotongan kedua lingkaran itu berupa ini. Perpotongan kedua bola itu berupa lingkaran ini ya. Dia bilang maka lingkaran perpotongan terletak pada bidang kuasa. Jadi ya kalau kita lihat nanti lingkaran perpotongannya ini itu berletak pada bidang kuasa. Jadi bidang kuasanya itu ya kita bisa buat bidang kuasanya. Ya kita pilih 3 titik. Oke, ini misalnya di sini, oke, di sini ya. Terus kita buat bidang yang melalui 3 titik. Oke, inilah bidang yang melalui kedua bola tadi ya. Jadi kalau kita perlihatkan lagi gambar bolanya ya begini. Jadi yang pertama itu jika kedua bola berpotongan, maka lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa. Jadi lingkaran perpotongannya ini ya terletak pada bidang kuasa. Bidang kuasanya itu yang ini. Ini kan sebenarnya belum kelihatan sebenarnya bidang kuasanya. Jadi misalnya kalau bola yang pertama tadi ini kan persamaannya adalah mana tadi bola yang pertama ini adalah ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Jadi kita coba cakar. Jadi bola yang pertama kan itu adalah x kuadrat. Jadi ini tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Oke, itu sama dengan berapa? Sama dengan 9 tadi ya. Terus bola yang kedua itu sama dengan persamaannya adalah yang tadi x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Di sini berapa persamaan tadi? Kurang 6x tambah 1. Kurang 6x
sama dengan 1 ya. Berarti dari sini Anda peroleh bidang kuasa S1 dan S2 itu adalah, ya kita samakan saja, berarti kita adalah ini 9 sama dengan atau 9 dikurang 6x. Jadi ini kan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9. Berarti kita substitusi x ini sama dengan 1. Berarti kita punya 6x itu sama dengan 9 kurang 1, 8. Berarti x ini adalah 8/6, berarti 4/3. Jadi harusnya ini persamaan bidangnya ini adalah, nah kita lihat ini persamaan bidangnya ini harusnya adalah x sama dengan 4/3 ya. Oke. Seperti 4/3. Nggak salah ya, kalau agak beda, kurang 6x kurang 1. Cocok ya. Jadi ini kenapa persamaan? Jadi ini kan persamaannya adalah, ini dia tidak bulat ya, karena pengaruh pembulatan dari angka-angka titik-titiknya di sini. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita kalkulator ini 14,9, ini dibagi dengan 11,17. Ini nilainya sekitar, kita coba pakai kalkulator ya untuk lebih meyakinkan apakah memang betul. Oke, kita punya kalkulator. Jadi misalnya di sini 14,9 dibagi dengan 11,17 ya. Oke, 1,3339 ya. Sama dengan ini. Ini kan 4/3. Seperti itu. Jadi persamaan bidangnya itu adalah ini x bar 4/3. Oke, ini karena ini pengaruh titiknya mungkin ini yang tidak terlalu pas pada saat diklik, jadi dia tidak pas 4/3 ya, seperti itu. Jadi ini persamaan bidangnya adalah 4/3. Oke, jadi itu ya maksudnya. Jadi lingkarannya itu, lingkaran perpotongannya itu kedua bola itu terletak pada bidang ini. Jadi ini bidangnya, nah lingkarannya itu ini terletak di sini sebenarnya. Cuma kita gambarnya agak sedikit terbalik sisi caranya ya. Jadi kalau yang kedua, kalau jika kedua lingkaran bola bersinggungan, maka bidang kuasanya merupakan bidang singgung persekutuan di titik singgung ya. Sebentar kita lihat bagaimana itu yang dimaksud. Jadi dia merupakan bidang singgung persekutuan di titik singgung. Jadi kalau dia bersinggungan, otomatis ya lingkarannya itu, lingkaran perpotongannya yang berupa titik saja. Jadi kalau berupa titik, maka bidang kuasanya itu antara bola 1 dan bola 2 merupakan bidang singgung persekutuan di titik singgung tersebut ya. Jadi misalnya begini, sorry, kita masuk sini lagi. Oke, ini saya hilangkan semua dulu, atau saya delete ini semua. Oke, nah hilang. Sekarang kita gambar dulu. Misalnya kita punya bola x kuadrat, kita membuat bola yang bersinggungan dengan bola ini, y kuadrat tambah z kuadrat. Ya, maksudnya kita geser sejauh x, berarti dikurangi dengan di sini bergeser sejauh
36 kurangi dengan 6 kali 12x sama dengan berapa ya? 6, 36 kurang 9 itu berapa ya? 7. Coba kita lihat ini. Oke. Ini bersinggungan tidak ya? Kita lihat ini, harusnya ini bersinggungan ya. Oke, kita lihat dari atas ini bersinggungan, tapi kalau dari samping gini nggak bersinggungan. Tapi kalau dari samping begini, oke, ini bersinggungan ya. Kita ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Jadi ini colornya kita ganti jadi biru lah. Oke. Jadi kita lihat bahwa sini kan dikatakan jika kedua bola bersinggungan, ya anggaplah ini bolanya bersinggungan dua buah, maka bidang kuasanya itu merupakan bidang singgung persekutuan titik singgung. Ya, jadi artinya bidang kuasanya itu melalui titik singgung kedua bola ini. Jadi kalau kita iriskan kedua bola ini, perpotongkan ini dan ini, itu kan menghasilkan suatu titik ini. Oke. Titik ini, nanti titik ini tuh, nanti bidang singgungnya itu atau bidang kuasanya itu merupakan bidang singgung persekutuan di titik singgung. Jadi nanti kita bisa sebenarnya sih ini adakah fasilitasnya untuk membuat bidang? Oke, ini kan tidak ada ya. Perpendikular ini ada. Oke. Jadi nanti di sini nanti ada bidang singgungnya di sini. Inilah yang merupakan bidang ada bidang yang melalui titik ini. Itulah yang merupakan bidang kuasa persekutuan di titik singgung. Nah, terus yang ketiga, kalau kedua bola sepusat tetapi jadinya tidak sama, maka bidang kuasanya tidak ada. Berarti kalau bidang kuasanya tidak ada ya, misalnya kita gambar bola ya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat misalnya sama dengan 4 lah. Oke, bola yang di dalam ini ya, ini kita kasih setting dulu, kasih warna yang lain supaya kelihatan. Oke, misalnya warna hijau ya. Nah, itu di dalam. Nah, berarti kan dia sepusat dan jadinya berbeda. Kalau sepusat jadinya berbeda ya berarti tidak ada perpotongannya atau tidak bersinggungan, sehingga tidak ada bidang kuasanya. Seperti itu. Ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, sekarang catatan di sini, garis kuasa dari 3 bola S1, S2, S3 itu adalah garis potong ketiga bidang kuasa bola-bola tersebut. Jadi garis kuasa itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya terhadap 3 bola itu sama. Jadi persamaan garis kuasa itu adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S3, seperti itu. Nah, sementara titik kuasa, sebenarnya kita jelaskan pada saat contoh, kita sebentar lihat bagaimana yang dimaksud itu garis kuasa. Jadi garis kuasa itu ulang ya. Garis kuasa itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya terhadap 3 bola itu sama. Nah, sementara titik kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik atau tempat kedudukan titik potong keempat garis kuasa setiap kali diambil 3 bola. Jadi titik kuasa adalah titik yang kuasanya terhadap 4 bola sama. Titik kuasa itu diperoleh dari persamaan yang ini ya. Persamaan ini. Oke. Sebentar kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada. Yang
Pertama, kita punya bola S1, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Terus X2 itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4Z itu sama dengan 0. Jadi ditanyakan tentukanlah bidang kuasa S1 dan S2 ya. Bisa jawab di sini. Bagian pertama itu ya caranya sama seperti tadi. Jadi tinggal kita samakan. Ya, disamakan saja S1 kurang S2 itu sama dengan 0 ya. Ya, diperoleh ya. Kalau Anda peroleh berarti ini X kuadrat kurang X kuadrat habis, Y kuadrat kurang Y kuadrat habis, Z kuadrat kurang Z kuadrat 0 ya. Berarti ini kan sebenarnya pindah ke sini, berarti Anda punya minus 4. Oke. Dikurangi dengan ya ini 4Z ya. 4Z. Tapi ini ditambah ya karena kan dikurang. Berarti ini ditambah 4Z ini sama dengan 0. Berarti Z ini sama dengan minus 1. Inilah bidang kuasa antara S1 dan S2. Kalau Anda gambar seperti tadi ya, saya tidak usah lagi diilustrasikan di GeoGebra. Jadi seperti itu. Terus kalau yang kedua, kalau yang kedua itu kita disuruh S1, S2, dan S3. Berarti kita samakan saja. Di kedua itu S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Berarti kalau S1 sama dengan S2 sama dengan S3 berarti ya kita ambil dua-dua saja seperti ini. Nah, berarti ini Anda punya. Kalau S1 sama dengan S2 berarti berarti Anda punya nanti ya langsung 4. Ini X1 nya kan ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z sama dengan 4. Berarti Anda substitusi 4 ke sini. Nah, sehingga Anda punya 4 dikurang 4Z itu sama dengan berapa ya? 4 dikurang 4Z itu sama dengan berapa ini? Z sama dengan 0. Di sini diperoleh Z-nya sama dengan 1. Nah, terus ini lagi S1 sama dengan S3. Ya, kalau dari situ Anda peroleh 4 sama dengan 4 tambah Y sama dengan 0. Ya, berarti Anda peroleh Y itu sama dengan apa? Y sama dengan min 1. Nah, gitu. Sehingga terus Anda punya S2 dan S3. S2 dan S3 itu ini ya. S2, S3 berarti berapa ya? 4Z tambah 4Y sama dengan 0 ya. Oke. Berarti dari sini Anda peroleh Z sama dengan minus Y. Z sama dengan minus Y. Ya, jadi kita tahu jadi ya persamaan apanya? Garis kuasanya itu adalah ya ini minus Y sama dengan Z sama dengan ini sama dengan berapa? 1 ya. Oke, seperti itu. Nah, terus yang kalau yang ketiga ya
kita S1, S2, S3 ini kita harus ambil tiga-tiga ya, seperti itu. Jadi kita punya S1 nya tadi berapa? Jadi kalau yang ketiga ini kan syaratnya titik kuasa S1, S2, S3 harus sama dengan 0 ya. Di yang ketiga ini harusnya di sini S1 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan S4. S1 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan S4. Oke, itu ya kita nanti peroleh kalau S1 ini ya, S1 sama dengan S2. Di sini kan tadi dibilang setiap diambil 3 bola ya. Kita coba dulu ini S1, S2. Di sini kita peroleh kalau S1, S2 yang tadi itu berapa? S1, S2 itu kita peroleh sama dengan 1 ya. Sorry. Oke. Ini cocok ya, tunggu dulu. Ini set 1 sama dengan S2. Berarti 4. Oke, ini kita samakan saja ya. 4 sama dengan minus 4 set. Begitu ya. 4 sama dengan, oh berarti sini salah ya. Ini harusnya tambah 4 dikurang 4 set sama dengan 0 ya. Berarti setnya sama dengan, oh berarti tidak salah dong. Kalau setnya sini 1 sini 1, berarti harusnya di sini set 1 itu kan minus 4 dikurang, oh ini salah ya, ini 1 harusnya di sini bukan minus 1. Oke, perbaiki ya, 1. Di sini kita punya dari sini ya sama tadi, ini kita dapat setnya sama dengan ya 1. Nah, terus kita punya lagi tadi di sini S1, S3 ya, S1 sama dengan S3 ya. Anda kan punya nanti di sini ya. Apa sih itu? Ya ini sama dengan min 1 ya. Ya ini min 1. Oke. Terus ya nanti kita S1 sama dengan S4 lah. Jadi kalau S1 sama dengan S4 berarti S1-nya kita substitusikan, berarti 4 kurang 8Z. 4 kurang 8Z sama dengan 0. Di sini kita dapat setnya itu adalah, oke. Oh ini kayaknya ada yang salah. Ini bukan Z ya, di sini X. Sini X ya. Oke, kalau di sini X kan nanti tidak berpotongan. Sini X dan ada punya X ini adalah 1/2. Jadi oke, titik kuasanya itu adalah ini 1/2, 1, min salah 1/2, min 1,1. Oke, ini X nya, ini nilai Y, ini nilai Z nya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita coba gambar, ini saya close dulu ya. Kita coba gambar, ini saya hapus dulu semua ya. Oke, kecuali yang ini. Yang saya hapus yang mana? Ini saya hapus. Oke, ini tidak. Ini saya hapus dulu. Ini delete. Ini juga delete aja. Ini juga di delete. Oke, ini saya delete saja. Oke, ini juga di delete. Oke, pertama
pertama kan tadi kita punya persamaan bolanya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4 ya, berarti bolanya seperti ini. Terus kita gambar lagi bolanya, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4Z sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4Z ya, soalnya sama dengan 0 ya. Oke, bolanya seperti itu. Jadi itu ya. Coba berarti bolanya seperti ini. Oke, kita bisa lihat, nah seperti itu. Terus kalau kita tadi kan katanya di sini hasil analitik kita perpotongannya itu atau bidang kuasanya itu adalah persamaannya adalah Z sama dengan 1 ya. Jadi kita coba kita buat dulu ya. Oke, jadi kita buat ini lingkar bolanya 1, kita intersect dulu. Intersect ini bola pertama dengan bola kedua. Oke, berarti kita punya lingkarannya ini ya. Oke, tadi dia bilang di sini jika kedua bola berpotongan, maka lingkaran perpotongannya itu terletak pada bidang kuasa. Jadi lingkaran perpotongannya itu terletak pada bidang kuasa. Nah, berarti ini lingkarannya ini saya sembunyi dulu ya. Berarti lingkarannya ini ya itu terletak pada bidang kuasa. Jadi untuk menggambar bidang kuasanya ya, kita ambil saya 3 titik pada lingkaran ini, kemudian kita bentuk bidangnya. Nah, oke, ini titiknya di sini, terus titiknya di sini, terus titiknya di sini. Oke, nah, karena lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa, ya kita gambar saja ini. Oke, nah, inilah dia bidang kuasanya. Anda bisa lihat di sini bidang kuasaan itu persamaannya adalah 5,46Z sama dengan 5,46Z atau Z sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini dihapus saja dulu ya. Oke. Jadi inilah bidang kuasanya antara bola yang pertama tadi ini dan bola yang kedua. Seperti itu. Itu adalah bidang kuasanya. Terus nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua ya, kita lihat ilustrasinya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang. Nah, garis kuasa S1, S2, S3. Berarti kita harus gambar dulu ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 4Y. Berarti oke, coba kita ini copy dulu. Kita copy saja ini. Copy. Taruh di sini. Katanya 4Y ya. Tambah 4Y. Oke. Oke, seperti ini. Oke, kita ganti warnanya dulu supaya kok di delete sih. Oke, sini tambah 4Y. Oke. Salah ini pilih setting, ganti warnanya jadi warna yang ungu aja ya, ungu. Oke, ini ungu. Aduh, gelap. Itu putih. Bentar agak, oh enggak ya. Kita pilih kuning saja atau gini, biru. Oke, biru ya, kelihatan. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang jadi dari dua, kita coba sekarang punya 3 bola ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Oke, ini bidang ini, bola ini kita intersect dulu dengan bola ini. Jadi ini dengan ini kita intersect. Ini perpotongannya. Terus ini dengan ini kita intersect. Oke. Berarti kita punya
Ya, ini bolanya kita sembunyi dulu semua biar nggak terlalu rame. Nanti pusing kalau terlalu banyak. Oke, ini ya, berarti kita punya 3 lingkaran. Oke, ini juga kita sembunyi. Oke. Oke, seperti itu. Oke, berarti kita punya ini 3 lingkarannya. Oke. Sekarang kita mau tentukan ya garisnya itu garis kuasa S1 dan S2 S3. Jadi kalau garis kuasa S1 S2 S3 itu kan harusnya perpotongan 3 bidang yang melalui lingkaran ini. Kan lingkaran pertama kan tadi ini mana ya? Oke, ini bola pertama dan bola kedua itu kan bidang kuasa itu kan ini, toh? Nah, terus kita membentuk bidang kuasa antara lingkaran pertama dan lingkaran ketiga, lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga. Nanti ketiga kita kan punya 3 bidang. 3 bidang itu nanti kita akan melihat berpotongan di satu garis. Garis itulah yang kita sebut sebagai garis kuasa. Ya, garis kuasa. Jadi kita coba, ya kita gambar dulu lah. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Ini titik. Kita terus punya lingkarannya dulu yang mana. Oke. Misalnya kita ini dulu. Kita buat dulu bidangnya. Ini bidangnya yang melalui perpotongan lingkaran kedua dengan ketiga. Yang ini. Oke, ini ya. Terus kita lihat lagi. Oke, kita buat lagi. Oke, misalnya kita ini. Oke. Di sini sama di sini ya. Oke. Sekarang kita buat bidangnya. Jadi kita munculkan lagi bidangnya yang tadi. Itu mana bidangnya yang tadi itu? Oke, ini bidangnya. Oke, itu ya bidangnya pas datar gitu kayak garis. Berarti kita pas di depannya. Terus kita buat bidangnya. Oke, bidang yang ini. Oke, bidang yang melalui ini dulu ya. Tak. Tak. Sama ini. Oke. Itu dia bidangnya. Oke, sekarang kita lihat lagi bidangnya ini. Oke. Kita gambar lagi bidangnya melalui 3 titik ini. Atau kita gambar bidang kuasanya. Oke, itu dia. Sekarang supaya agak tidak kita sembunyikan dulu beberapa ya. Oke, ini kita sembunyikan. Oke, terus ini mana? Oke, yang ada interseknya kita sembunyikan dulu ya. Oke, ini juga disembunyikan dulu supaya nggak terlalu ramai. Oke. Wah, ini banyak sekali nih ya. Ini intersek part ini ada di sini juga nih. Oke, pokoknya kita sembunyikan dulu yang ada interseknya. Gini. Berarti kalau kita lihat di sini ya. Gini ya. Berarti ini adalah bidang kuasa dari 3 bola tadi ya. Jadi bidang-bidang kuasa dari perpotongan. Jadi ini yang pertama ini kan bidang ini adalah bidang kuasa dari bola 1 dengan bola 2. Nah, ini tadi kalau nggak salah ini bola 2 dengan bola 3, ini bola 3 dengan bola 2. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau Anda lihat ini kan berpotongan menurut satu garis lurus ya. Garis lurusnya itu yang ini. Oke, cuma kita di sini tidak punya tools untuk perpotongan 3 bidang ya. Di sini kita cuma intersect of two surface. Di sini tidak ada intersect ya.
Oke, interseknya tidak ada. Kita cuma punya intersektus dua bidang. Berarti kalau kita ini klik ini dengan ini ya, berarti bidang itu ini. Garisnya adalah ini. Seperti itu. Jadi akan berpotongan menurut satu garis lurus seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kalau juga Anda perpotong iriskan antara bidang 2 dengan bidang 3, nanti ini juga hasilnya ya. Jadi nanti secara ini kan bentuknya agak aneh, ini agak susah ya dipahami karena ini koma-koma ya. Berarti kalau Anda bisa lihat di sini ya, kalau tadi kita punya persamaan garisnya itu adalah ini ya, lambdanya itu adalah berapa ini lambdanya? Ya, lambdanya ini adalah sama dengan 1 ya. Oke, jadi bidang itu garisnya itu adalah yang ini. Garisnya adalah yang ini. Oke. Jadi kalau bentuk ini kan ditulis kembali, ini kan bisa menjadi. Jadi kalau kita punya di sini bentuknya itu, ya kalau kita mau cocokkan ya, oke. X-nya ini sembarang saja ini. Jadi kalau dari situ ya kita bisa. Kalau tadi kan dari sini kita di persamaan ini ya, kita lihat di sini. Ini X-nya itu adalah persamaan garisnya itu adalah ya Anda ingat lagi persamaan garis di bidang itu adalah apa? Dulu ya, kita lihat dulu. Cocokkan. Jadi persamaan garis di bidang itu kan bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Jadi kalau dari sini kita punya ini bentuknya adalah jadi dari di sini kita coba lihat ya ini bentuknya. Saya tulis di sini. Di sini dia bilang X sama dengan, oke, kita apakah sama ya? Kita mau cocokkan 1,58 min 11 min 1,58 berapa sih itu? Min 1 min 1 tambah lambda. Oke. Tambah lambda berapa sih itu? Minus 5,85 minus 5,85 ini 0,0 ya. Berarti kita nanti punya di sini X-nya ini sama dengan min 1,58 tambah lambda atau bukan tambah ya, kurang ini 5,85 lambda ya, ini dari hasil GeoGebra. Sementara di sini Y-nya ini adalah min 1 tambah lambda 0 ya. Min 1 tambah lambda 0 kan 0, berarti sementara Z-nya itu adalah 1 tambah lambda 0, berarti lambda dikali 0 ya, berarti 0. Berarti kita punya ya ini Z-nya 1, Y-nya min 1 ya, pas. Nah, terus X-nya ini bagaimana ya? Anda substitusi saja ke sini untuk dapatkan nilai dari X-nya nanti. Jadi kalau dari situ nanti kita punya di sini ya, ini kan nanti kalau disubstitusikan nanti dapatnya X-nya berapa itu? X-nya itu adalah
ya X itu sebenarnya bebas kan, X itu sebenarnya bebas. Jadi kalau Anda substitusi ke sini ya jangan disubstitusi ke sini, harusnya kan disubstitusi ya. Oh, enggak bisa disubstitusi kalau di sini kan berada di pada bola tersebut, terusnya berada pada lingkarannya. Berarti ini sebenarnya kan ekivalen saja ini ya, antara persamaan dari GeoGebra kita dengan hasil hitungan kita. Oke, seperti itu ya. Jadi X-nya itu yang bergerak saja di sini. Kalau tadi di sini ya, kita lihat bidangnya ini yang pertama. Ini kita bisa lihat ini kan bidang yang datar ini ya. X-nya ini kan sepanjang ini kan garis ini ya, begini. Ya, kalau kita lihat ya ini X-nya yang sepanjang apa ini garis ini, nilai X ini kan sepanjang sumbu X saja, ini berarti ya terserah saja toh, tidak berpengaruh. Oke, seperti itu. Oke, untuk materinya hari ini saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan di sini sistem bola, ya sistem bola atau berkas bola. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di WA Group. Kalau ada yang merasa tidak jelas, nanti minggu ini mungkin tidak ada tugasnya dulu ya. Jadi tugasnya itu nanti saya berikan minggu depan sekalian. Atau Anda juga bisa kalau mau sudah mulai mengerjakan ya, bisa mulai mengerjakan ini nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 itu tentukan titik pusat bola S, di mana S itu menyinggung bidang V dan kuasa titik 0,0 terhadap S sama dengan kuasa titik terhadap bola ini. Oke, saya kira nomor 1 yang Anda sudah bisa jawab. Kalau Anda belum, tapi minggu ini ya secara umum tidak ada tugasnya, tapi minggu depan itu ya untuk materi ini bidang kuasa dan bidang kuasa dengan apa ini? Bidang kuasa dan berkas bola ya tugasnya satu paket ini 1 sampai 5. Oke, Anda sudah bisa mulai mengerjakannya kalau sudah ada yang merasa bisa dikerjakan atau tidak perlu membutuhkan konsep yang lain. Saya kira nomor 1 Anda sudah bisa jawab. Nomor 2, 3, 4 dan berikutnya. Nomor 4 kan juga bisa. Oke, belum nomor 4 ya. Nanti minggu depan kita coba jelaskan. Ya, sekiranya nomor 1 sudah bisa, silahkan dicoba. Nomor 2, 3, 4, 5 ya nanti minggu depan saja. Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.